Yuk simak penjelasan bersama Profesor J.M. Muslimin, M.A. Ph.D. Bagaimana kita menikmati dan meneladani kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejarahnya begitu besar bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Salah satu penulis biografi kenamaan menulis satu buku yang buku ini dipertanyakan khususnya di dunia barat, karena tulisannya ini the 100 most influential figure in the world, 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Ini buku yang sudah lama nih, tahun 90-an. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Menjadi sebuah kejutan, ternyata nomor pertama dari the 100 most influential figure in the world itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulisnya bukan seorang muslim, penulisnya tidak pernah bersyahadat, tetapi kesaksiannya ini menjadi bukti bagaimana sebenarnya Nabi kita ini dihargai oleh orang muslim, dihargai oleh orang non muslim. Maaf kalau kita sholat kita tidak sah kalau kita tidak mengucapkan syahadat. Di dalam syahadat itu kan ada nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dalam satu hari ini berapa juta orang yang mengucapkan syahadat, berapa juta orang yang melafalkan dan menyampaikan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja merupakan tanda kebesaran seseorang. Jadi siapa orang yang paling banyak dilafalkan, dibaca namanya, diperdengarkan namanya dalam satu hari satu malam? Yakin saya tidak ada yang menandingi kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kita tasyahud dalam sholat, saat kita azan, saat kita iqamat, semua itu melafalkan dan mengucapkan kata-kata Muhammad. Semua itu melafalkan dan mengucapkan kata-kata Muhammad. Oleh karena itu, soal yang berkaitan dengan Muhammad ini sebenarnya adalah never ending story and never ending history. Sejarah yang gak pernah terputus, sejarah yang gak pernah berhenti. Ya, kenapa? Karena mengucapkan namanya saja ribuan jutaan orang dalam setiap hari mengucapkan namanya. Siapa orang yang sudah meninggal 15 abad yang lalu namanya masih diucapkan oleh jutaan mulut orang-orang yang mengucapkannya? Tidak lain adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi yang bersolawat, belum lagi yang menyampaikan cerita, hikayat, ibrah, menyampaikan pelajaran pada masa Nabi kita masih hidup. Masih banyak lagi, masih banyak lagi, masih banyak lagi. Oleh karena itu, never ending history and never ending story. Sebuah kisah sejarah, sebuah kisah yang tidak pernah berhenti, sebuah obrolan yang tidak pernah terputus, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, kita selalu dirindukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita merasakan nikmatnya dirindukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Yuk simak penjelasannya bersama Profesor J. Muslimin, M.A. Ph.D. Sebagai seorang muslim yang harus kita ingat, tetapi gampang kita melaksanakannya, kalau kita mengenang
sosok dan figur besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan bahwa salah satu hal yang boleh kita kenang, salah satu hal yang mungkin sederhana untuk kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ada dua hadis, ada dua cerita, ada dua hikayat. Hadis yang pertama bunyinya adalah baka Rasulullah sallallahu alaihi yauman amama ashabihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari menangis di depan para sahabat. Faqalu, maka kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis? Kenapa Rasulullah SAW terlihat begitu rupa sedih? Maka Rasul menjawab atas pertanyaan itu, ishtaqu li ahbabi. Aku sekarang ini sedang dilanda perasaan rindu. Aku sekarang ini sedang dilanda perasaan kangen. Rindu kepada siapa? Kangen kepada siapa? Li ahbabi. Aku rindu dan aku kangen kepada kekasih-kekasihku, orang-orang yang aku cintai, kata Rasul. Faqalu, maka sahabat kemudian bertanya. Sahabat ini kemudian merasa cemburu ini sebenarnya. Kami yang berkumpul di depan Rasul, kami bertanya kepada Rasul, kemudian Rasulullah menjawab, aku sedang rindu kepada orang-orang yang aku cintai. Kok sepertinya orang yang dicintai ini yang jauh? Kami kan berada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasul mengatakan, la antum ashabi wa amma ahbabi fahum qaumun ya'tuna ba'di wa la yarawnani walakinnahum yu'minuna bi. Rasul mengatakan bahwa tidak, kalian semuanya ini adalah sahabat-sahabatku. Adapun orang-orang yang aku cintai adalah orang-orang yang hidupnya setelah periodeku, setelah abadku, setelah zamanku. Hum la yarawni walakin yu'minuna bi. Mereka itu orang-orang yang tidak pernah sezaman denganku. Mereka orang-orang yang gak pernah melihatku. Mereka gak pernah duduk bersamaku. Mereka gak pernah menghadiri majlis taklim bersamaku, gak pernah ngaji bersamaku. Tetapi meski begitu, mereka adalah orang yang mengimaniku. Orang-orang yang mengimaniku. Maka tuba liman ra'ani wa amana bi. Thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Alangkah beruntungnya orang-orang yang melihatku, hidup sezaman denganku, selalu bersamaku, dan mereka mengimaniku. Tapi Rasul menyampaikan 3 kali, alangkah beruntungnya, alangkah beruntungnya, alangkah beruntungnya, kata Rasul, bagi mereka-mereka yang tidak hidup sezamanku, tidak pernah menyaksikanku, tidak pernah ada di sekitarku, tetapi mereka mengimaniku. Jadi kita ini diberikan 3 keuntungan sekaligus. Sahabat Nabi didoakan dengan 1 keuntungan. Tapi orang yang datang setelah sahabat Nabi
datang setelah itu, datang setelah itu, datang setelah itu. Masa dan zamannya sudah lama sekali dari masa dan zamannya Nabi. Diberikan dan didoakan dengan 3 keuntungan oleh Nabi. 3 keuntungan sekaligus. Tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yaroni wa amana bi. Kalau kita melihat Rasul kemudian kita mengimani Rasul, itu wajar karena kita langsung melihat fisik Rasul. Ibu-ibu, Rasulullah itu orang yang ganteng sekali. Rasulullah itu orang yang gagah sekali. Rasulullah itu begitu datang fisiknya terasa wibawanya. Jadi kalau ibu-ibu beriman kepada Rasul karena ibu-ibu itu dulu hidup pada zaman Rasul, bersama Rasul, menyaksikan Rasul, mungkin itu wajar. Karena fisiknya yang gagah, karena fisiknya yang ganteng, karena wibawanya yang luar biasa, maka orang kemudian langsung jatuh hati dan orang langsung terkena karismanya. Saya nggak tahu pemimpin sekarang yang gagah-gagah ini siapa ya? Siapa Bu? Ada Bu? Coba sebutin Bu. Ada nggak pemimpin-pemimpin yang sekarang fisiknya gagah, ganteng, karismanya ada? Siapa Bu? Nah, nggak ada Bu ya? Nah, saya nggak tahu ini. Saya nggak perlu sebut. Kalau disebut nanti yang lain cemburu nih. Nah, jadi intinya adalah kalau orang pada masa Nabi, di zaman Nabi, melihat Nabi langsung jatuh hati dan simpati kepada Nabi, itu wajar. Ya. Yang tidak wajar dan luar biasa adalah orang seperti kita-kita ini. Coba, kita ini orang Arab juga bukan, tampangnya ada Arab-Arabnya, setidaknya matanya 2 lah. Nah, itu kira-kira Bu ya. Bapak-bapak, sama-sama orang lah, sama-sama manusia. Tapi kan mohon maaf, dalam beberapa hal fisik kita beda dengan orang Arab, budaya kita beda dengan orang Arab, bahasa kita beda dengan orang Arab, lingkungan kita juga bukan lingkungan orang Arab. Zamannya sudah jauh dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir tahun 571 Masehi. Sekarang kita sudah berada di 2023 Masehi. Sudah berapa abad itu kira-kira tuh? Gampangnya sudah lebih dari 15 abad lah. Ya. 2023 571. Nggak pernah menyaksikan, nggak ada film dokumenternya, nggak pernah kita secara fisik bertemu, hidup di lingkungan seperti Nabi juga tidak. Tapi luar biasanya adalah tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yaroni wa amana bi. Bukan dari bangsa Arab, tidak hidup sezaman Nabi, tidak bicara seperti bahasa Nabi, tapi kita mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu inilah sebenarnya kekasih-kekasih Nabi. Bapak dan Ibu inilah yang didoakan oleh Nabi, beruntung, beruntung, beruntung. 3 kali didoakan. 3 kali didoakan. Tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yaroni wa amana bi. Insya Allah kita ini kekasih Rasulullah. Amin dong. Amin. Insya Allah kita ini kekasih Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi jangan berkecil hati. Saya ini orang Indonesia, saya ini bukan orang Arab, saya ini nggak bercakap Arab,
Saya nggak hidup di sekitar Mekah, saya nggak hidup di sekitar Madinah. Saya kadang-kadang ke Mekah, kadang-kadang ke Madinah, paling lama 1 bulan, paling lama 40 hari. Keturunan orang Arab juga kagak. Ya, nggak usah berkecil hati. Nabi tidak melihat itu semuanya, tapi yang dilihat oleh Nabi adalah tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Nggak pernah melihat Nabi, nggak berbahasa seperti Nabi, nggak tahu lingkungan Nabi, tidak hidup di Mekah, tidak hidup di Madinah, tidak sezaman dengan Nabi, tapi mempercayai risalah Nabi. Jadi kita ini orang-orang yang pada dasarnya istaqtu li ahbabi, aku rindu dengan kekasihku, aku rindu dengan kekasihku. Kita inilah sebenarnya yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini satu. Yang kedua, tadi berkaitan dengan ajaran Islam yang boleh kita kenang dan praktis untuk bisa kita praktekkan tatkala kita memperingati Nabi. Nah, mari kita ambil kisah sejarah. Kisah sejarah ini bercerita tentang iltaqa a'rabi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah inni uridul Islam. Seorang badui suatu saat pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan oleh orang badui ini? Inni uridul Islam. Ya Allah, aku ingin masuk Islam. Aku ingin masuk Islam. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa uslim. Ia bertanya kepada Rasulullah, kalau aku ingin menjadi orang muslim, bagaimana caranya ya Rasulullah? Kalau aku ingin menjadi orang muslim, bagaimana caranya ya Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, tafaddal ishhad bi alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Silahkan, mari saya bimbing, datang ke sini, duduk di hadapan saya. Sekarang aku bimbing kamu untuk masuk Islam. Ikuti apa yang aku ucapkan. Isinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sampaikan, lafalkan kalimat syahadat, ikutiku. Faba'da an nataqa bisyahadataini sa'ala hadzal a'rabi akhbirni 'anil Islam ya Rasulullah. Setelah si badui ini masuk Islam, kemudian mengucapkan syahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, aku sudah menjadi seorang muslim. Aku sudah bersyahadat di depanmu. Aku sudah mengikuti apa yang engkau tuntun kepadaku. Sekarang ajari aku tentang ajaran Islam. Akhbirni ya Rasulullah anil Islam. Ajari aku tentang ajaran Islam." Begitu orang Badui itu bertanya begitu, Rasul tidak lantas langsung menjawab. Rasul hanya berdiam diri. Pak Badui ini sudah nggak sabar, dia bertanya kembali, "Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam." Fasa'ala thalatha marrat. 3 kali ia mendesak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya ia diajari tentang ajaran Islam, karena saya sudah bersyahadat. Awalnya Rasul tidak langsung menjawab. Awalnya Rasul masih berpikir,
Tapi karena si Badui ini bertanya 3 kali dan mendesak Rasulullah SAW untuk bertanya sampai 3 kali, maka dijawab oleh Rasul. Apa jawaban Rasulullah untuk si Badui ini? Hal tu'ahiduni ala tarkil kidhb. Sudah begini saja Bapak, kalau memang Bapak ingin supaya diajari tentang ajaran Islam, saya ingin bertanya kepada Bapak, hal tu'ahiduni ala tarkil kidhb. Apakah Bapak bisa bersumpah kepadaku bahwa Bapak akan meninggalkan kebohongan? Hal tu'ahiduni ala tarkil kidhb. Apakah Bapak bisa bersumpah di hadapanku bahwa Bapak akan meninggalkan kebohongan? Langsung si Badui yang bersemangat ini mengatakan, "Naam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." 3 kali ia menjawab dengan tegas, "Baik, aku akan meninggalkan kebohongan. Baik, aku akan meninggalkan kebohongan. Baik, aku akan meninggalkan kebohongan." Kemudian pulang Badui ini sudah bersyahadat, kemudian sudah diberitahu tentang ajaran Islam. Nabi mengatakan bahwa sederhananya adalah kamu bersumpah kepadaku untuk meninggalkan kebohongan. Ia jawab dengan tegas, "Ya, saya siap untuk meninggalkan kebohongan." Begitu ia pulang kampung, maka kemudian difikir oleh si Badui ini, "Ma ashala minni ma talaba ar-rasul." Sederhana sekali yang diminta oleh Rasulullah SAW. Kok menjadi orang Islam itu sederhana sekali pekerjaan sehari-harinya, ajaran-ajarannya hanya diminta untuk meninggalkan kebohongan. Hanya diminta untuk meninggalkan kebohongan. Jadi Rasul nggak mengajari apa-apa kepada orang yang masuk Islam. Si Badui ini Rasul hanya mengatakan bahwa hal tu'ahiduni ala tarkil kidhb. Bisa nggak kamu meninggalkan kebohongan? Ia menjawab, "Ya, siap." Begitu ia pulang kampung, kemudian ia berpikir, alangkah sederhananya yang diminta oleh Rasulullah kepadaku begitu aku masuk Islam. Jadi kan meninggalkan kebohongan, hanya itu saja yang diajarkan. Sederhana sekali, ini sesuatu yang remeh, kata si Badui ini. Famarral ayyam, famarrat asyuhur, famarrat as-sanawat. Hari demi hari berganti, bulan demi bulan berganti, sampai suatu saat ada peristiwa yang menimpa si Badui ini. Peristiwa itu adalah dia sedang berjalan. Pada saat berjalan situasinya adalah lapar sekali, haus sekali, dahaga sekali. Tapi ia melihat di depan ia kehausan, di depan dia lapar, ada makanan yang nganggur. Ada makanan dan minuman yang tidak ada pemiliknya. Ya namanya orang lapar, namanya orang haus. Di tengah perjalanan terik matahari, padang pasir, tiba-tiba ada makanan dan minuman di depannya tergeletak. Di kiri kanan tidak ada orang yang memilikinya, tidak ada orang yang menguasainya. Lalu apa kata si Badui ini? Aku sekarang sedang lapar, aku sekarang sedang haus. Kebetulan ada makanan, kebetulan ada minuman di depanku. Nganggur, nggak ada orang di sekitar sini. Ini pasti nggak ada pemiliknya sudah. Terdetiklah Badui ini untuk ngambil makanan itu, untuk ngambil minuman itu,
supaya ia bisa mengkonsumsinya, supaya ia bisa meminumnya. Begitu ia sedang memegang minumannya, begitu ia sedang memegang makanannya, apa yang teringat dalam kepalanya? In saraqtu fasa'alani rasul famada yakunu jawabi in ajabtu bina'am faqad haqqa alayya al-iqab wa in ajabtu bila faqad kadab. Kalau aku memegang minuman ini, kalau aku memegang makanan ini, kemudian aku konsumsi minuman ini, aku konsumsi makanan ini, suatu saat aku bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian aku ditanya oleh Rasul, apakah kamu pernah mencuri? Apakah kamu pernah mengambil hak milik orang lain yang sebenarnya itu bukan hak milikmu? Apa yang harus aku jawab di depan Rasulullah? Kalau aku jawab iya, berarti sebenarnya aku akan dihukum oleh Rasulullah. Tapi kalau aku menjawab aku nggak pernah mengambil minuman itu, aku nggak pernah memakan makanan itu, padahal aku memakannya dan aku meminumnya, berarti aku sudah berbohong. Berarti aku sudah berbohong. Padahal dulu ketika aku diminta untuk bersumpah supaya aku tidak berbohong, aku mengatakan sanggup dan siap untuk tidak berbohong. Nah, ringkas cerita, akhirnya si Badui ini tidak jadi mengambil makanan, tidak jadi mengambil minuman, meskipun ia sedang lapar, haus, dan dahaga. Sederhana sebabnya, karena ia ingat sumpahnya di depan Rasulullah bahwa ia tidak akan berbohong di depan Rasulullah. Jadi sumpah di depan Rasul itu sederhana. Aku nggak akan berbohong. Apakah kamu bersumpah di depanku aku akan tidak berbohong? Ya, aku bersumpah aku nggak berbohong. Suatu saat ada kesempatan. Ia lapar, ia haus, ia dahaga, ada makanan dan minuman nganggur. Tetapi begitu makanan dan minuman itu disentuh, ia kemudian ingat, kalau saya memakan ini, kalau saya meminum ini, kemudian ditanya Rasulullah, aku jawab ya, aku sudah mencuri makanan dan minuman, pasti aku dihukum. Tapi kalau misalkan aku makan dan aku minum, kemudian aku jawab aku tidak mencuri, aku tidak memakan dan aku tidak meminum, berarti aku sudah bohong. Luar biasanya Badui ini menghayati Islam. Luar biasanya Badui ini menghayati sumpahnya di depan Rasulullah. Rasulullah nggak mengajari sholat, Rasulullah nggak mengajari zakat, Rasulullah nggak mengajari haji. Hanya diajarkan kamu bersumpah di depanku, jangan berbohong. Sanggup apa enggak? Dia bilang dia sanggup. Luar biasanya orang Badui ini melaksanakan, mentaati, dan ia tidak ingkar janji, dia tidak ingkar sumpah di depan Rasulullah. Maka pelajaran yang kita petik adalah jangan membuat Islam ini ruwet, jangan membuat Islam ini susah, jangan membayangkan ajaran Islam ini sesuatu yang ribet. Sebenarnya ini ajaran-ajaran yang sederhana, ajaran-ajaran yang praktis. Menjadi keruwetan dan menjadi ribet karena kita-kita ini yang sholat, karena kita-kita ini yang zakat, karena kita-kita ini yang haji. Tidak seperti orang Badui hanya disumpah tidak bohong, ia selamanya tidak bohong. Tapi kita yang haji, kita yang sholat, kita yang zakat,
kita yang bersyahadat berkali-kali, mohon maaf, oknum-oknum sebagian kita pekerjaannya berbohong. Jadi di tengah-tengah kita ini sebenarnya ada pengamal-pengamal ajaran Islam, tetapi mereka-mereka justru yang membuat Islam ini ribet, yang membuat Islam ini ruwet, yang membuat Islam ini sesuatu yang tidak bisa diamalkan. Karena yang diamalkan oleh mereka ini adalah kulit-kulitnya Islam. Yang diamalkan oleh mereka ini adalah upacara-upacara Islam. Tapi ia tidak menangkap pesan dasar Islam, ia tidak menangkap esensi dasar Islam, ia tidak menangkap inti utama ajaran Islam. Apa itu? Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Ini sifat Nabi, ini sifat Rasul. Pangkal siddiq, amanah, tabligh, fatonah itu apa? Tidak berbohong. Itu pangkalnya. Jadi kalau kita mengenal sifat Rasul, kalau kita mengenal sifat Nabi, sebenarnya apa yang diajarkan oleh Nabi kepada Badui tadi adalah pangkal dari sifat Nabi dan sifat Rasul, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Apa pangkal utamanya? Tidak berbohong. Orang yang menunaikan amanah sesuai dengan amanah yang seharusnya, pasti ia tidak berbohong. Orang yang menyampaikan kebenaran sesuai dengan kebenaran yang sebenarnya, pasti ia nggak berbohong, tabligh. Orang yang fatonah, ia pintar, ia cerdas, ia cerdik, pandai. Tapi mohon maaf, banyak orang cerdas, banyak orang pintar, banyak orang cerdik, pandai, nasihat-nasihatnya justru menjerumuskan orang. Kenapa? Karena tidak ada kejujuran. Bapak, sekarang Bapak masuk periode yang kedua ya. Menurut analisis kami, rakyat masih menghendaki supaya Bapak masuk periode yang ketiga. Kalau bisa, undang-undang dasar bisa kita rubah sesuai aspirasi rakyat. Masa kepemimpinan Bapak nanti bisa masuk kepada masa kepemimpinan yang ketiga, karena ini adalah kehendak rakyat. Bohong dia. Ini fatonah. Yang ngomong ini orang pintar, yang ngomong ini penasehat hebat. Ya, mohon maaf, banyak orang-orang pintar yang pekerjaannya adalah memberikan nasihat-nasihat, memberikan masukan-masukan. Masukan-masukan itu diolah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Mohon maaf, ya. Masukan-masukan itu diolah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Kenapa? Karena ia berkepentingan dengan masukan itu. Saya sekarang diangkat oleh Bapak sebagai penasehat utama. Nanti kalau misalnya berganti kepemimpinan, belum tentu saya diangkat sebagai penasehat lagi nih. Bagaimana caranya supaya saya tetap menjadi penasehat? Aku nasihati aja pemimpin ini supaya dia melanjutkan kepemimpinannya sehingga 3 periode, kalau perlu 4 periode. Alasannya apa? Rakyat masih menghendaki Bapak. Ini banyak orang yang pekerjaannya begitu. Ia bukan orang bodoh, ia orang pintar. Ia bukan tidak sekolah, mohon maaf, boleh jadi ia profesor di universitas, ia doktor, alumni S3. Fatonahnya tidak digunakan sesuai dengan pesan Nabi. Jangan berbohong, jangan berbohong, jangan berbohong. Ya, jadi akhirnya bagaimana? Semua hal ini menjadi ruwet kalau dasarnya adalah kebohongan demi kebohongan, memproduksi kebohongan, terlahir kebohongan dan kebohongan berikutnya. Ini ruwet semua, Pak. Karena maaf,
Hukum kebohongan itu adalah sekali kita berbohong, nanti kita harus menutupinya dengan kebohongan lagi. Kita tutupi dengan kebohongan, nanti harus ada kebohongan baru lagi. Akhirnya kita ini produsen kebohongan. Sekali bohong menghasilkan 10 kebohongan, menghasilkan 100 kebohongan, menghasilkan 1000 kebohongan. Nah, maka ingat pesan Nabi, ingat cerita orang Badui, ingat sifat Nabi dan Rasul, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kalau kita singkat, sidik, amanah, tablik, dan fatonah itu adalah tinggalkan kebohongan. Kepada suamimu jangan engkau berbohong, kepada istrimu jangan engkau berbohong, kepada pimpinanmu jangan engkau berbohong, kepada rakyatmu jangan engkau berbohong, kepada dosenmu jangan engkau berbohong, kepada mahasiswamu jangan engkau berbohong. Bagaimana kita merefleksikan sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita? Kita tidak mungkin bisa sesempurna teladan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi jika seorang Muslim terus berusaha. Yuk simak penjelasannya bersama Profesor J. Muslimin, M.A. Ph.D. Jika kembali kita kepada tema kita ini, refleksi jati diri bangsa yang mandiri berdasarkan ajaran Rasulullah. Kapan kita bisa mandiri, kapan kita bisa gagah, kapan kita bisa jaya? Kalau kita sudah meninggalkan budaya kebohongan. Maaf, undang-undang dasar jangan dibuat, itu adalah kebohongan yang kita rekayasa. Putusan pengadilan jangan dibuat, itu adalah kebohongan yang kita rekayasa. Pelajaran di universitas jangan kita buat, itu adalah kebohongan yang direkayasa. Laporan keuangan jangan dibuat, itu adalah kebohongan yang rekayasa. Kondisi ekonomi, laporan kondisi ekonomi jangan kita buat, itu adalah kebohongan yang direkayasa. Bohong, 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 dan bohong. Kita bisa mandiri, kita bisa jaya, bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar kalau kita meninggalkan kebiasaan berbohong. Kadang beda antara bohong dengan benar tipis. Kenapa? Karena orang-orang yang hobinya bohong itu dia punya sekian banyak media untuk meyakinkan orang lain bahwa kebohongan ini adalah kebenaran. Makin banyak orang yang bersuara tentang kebohongan seolah-olah itu adalah kebenaran, makin menjadi kebohongan itu sebuah kebenaran. Ini namanya rumus yang kita kenal dengan rumus post-truth. Nah, jadi gampang. Kalau kampanye dalam rumus ini, ya 5 menit lagi ya. Baik, kita sudah mau akhiri ini. Kalau rumus ini mengatakan bahwa makin banyak orang yang berbicara kebohongan sebagai sebuah kebenaran, makin banyak yang bersuara kebohongan adalah kebenaran, akhirnya kebohongan-kebohongan itu nggak bisa dibedakan lagi dengan kebenaran. Kebenaran itu kalah dengan kebohongan. Karena banyak sekali orang yang bersuara tentang kebohongan itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi kebenarannya terisolasi. Nah, mudah-mudahan kita tidak dalam suasana yang seperti itu. Mudah-mudahan bangsa ini bisa jaya, bangsa ini bisa mandiri berdasarkan ajaran dan sifat Rasulullah, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sifat itu kalau disederhanakan, sekali lagi seperti ajaran Rasul kepada orang Badui, nggak perlu susah-susah. Yang diajarkan oleh Islam itu adalah intinya jangan berbohong. Nah, itu saja tuh sebenarnya. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Sifat Nabi Muhammad SAW yang begitu indah untuk kita sebagai muslim meneladaninya, pastinya tidak mudah untuk meneladaninya.
Insya Allah apabila kita sebagai muslim selalu berdoa berusaha untuk meneladani sifat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan beribu-ribu jalan untuk kita bisa meneladani sifat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga kita bisa merasakan indah dan nikmatnya dirindukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Yuk, nonton video lainnya di Universitas Islam 45 Channel. Sampai jumpa di video menarik lainnya.